Halo semua, selamat siang. Jadi pada video ini saya bakal ganti oli Mr. Green. Jadi mungkin video ganti oli itu udah beberapa kali saya buat ya. Yang pertama dulu itu yang pakai oli Shell yang kuning, sekarang kan udah ganti yang biru. Yang kedua waktu itu udah ganti pakai oli yang biru, yang gantiin waktu itu Momo, yang malam-malam itu waktu hujan itu. Untuk video yang itu nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah sekarang berbeda dengan video ganti oli yang pertama dulu. Sekarang saya pakai oli Shell yang biru. Ini Shell Advance AX7. Spesifikasi kekentalannya itu 10W40. Saya ada 2 botol di sini. Soalnya KLX itu kan kapasitasnya 1,2 kalau nggak ganti filter oli, 1,3 kalau ganti filter oli sesuai buku panduannya. Hari ini saya juga bakal ganti filter oli. Tadi saya cari filter oli yang original Kawasaki nggak ada, habis, kosong. Jadi dikasih merek apa ini? Tokaido untuk motor KZ. KZ itu kan filter olinya kalau nggak salah sama dengan KLX. Jadi karena kita hari ini bakal ganti filter oli juga, jadi oli yang dimasukkan ke dalam mesin Mr. Green ini 1,3 liter. Jadi langsung aja. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang tanya filter oli itu gunanya apa dan gantinya kapan aja gitu. Sesuai namanya, dia kan namanya filter oli, filter ya kan. Jadi menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin, di olinya gitu. Misal ada kayak serbuk-serbuk besi di dalam atau kotoran-kotoran yang masuk kecampur sama olinya, dia bakal kesaring sama filter oli. Gantinya kapan? Sesuai buku panduan, ganti filter oli untuk KLX itu 3 kali ganti oli. Jadi misal saya ganti filter oli sekarang, ganti oli berikutnya lagi itu baru ganti filter oli guys. Jadi sekarang pertama yang dilakukan seperti biasa itu kita drain oli yang ada di dalam mesin sekarang ini. Oh ya, sebelum kita keluarkan olinya, ini mesinnya juga masih agak panas soalnya tadi habis saya pakai keluar untuk beli olinya ini sama ini juga. Untuk kalian yang penasaran apa bedanya yang Shell kuning, yang kuning itu HX7 ya, ini kan jadi AX7. Bedanya itu yang HX7 itu harusnya untuk mobil. Jadi kan mobil itu kalau nggak salah itu kopling kering. Kalau Mr. Green atau motor-motor pada umumnya, motor-motor pada umumnya yang kopling itu kan kopling basah, kecuali kayak Ducati gitu, itu dia kan kopling keringan. Jadi dia itu nggak ada aditif untuk membantu slipper clutch atau gimana gitu kalau nggak salah. Kalau yang biru dia ada suatu aditif, suatu kandungannya di dalam olinya yang akan meminimalisir koplingnya slip gitu guys. Kalau nggak salah gitu, correct me if I'm wrong ya. Tapi saya baca-baca di blog-blog orang dan juga di website Shell sendiri itu katanya begitu. Jadi itu sedikit info aja dari saya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Sekarang kita langsung keluarkan oli yang ada di dalam, masukin oli yang baru. Let's go. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah kita buka baut keluar olinya yaitu itu. Dan kita siapin wadah yang mungkin nggak dipakai atau wadah khusus untuk oli atau apa gitu untuk buang olinya. Oke, jadi untuk buka baut yang itu kita butuh kunci ukuran 17. Nih kita butuh ini. Let's go, kita buka dulu. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di sini, olinya Mr. Green itu kan udah encer banget, udah kayak air gitu. Nah, kalau oli yang semi sintetik, yang nggak full sintetik ya, dia kan bawaannya masih kental. Jadi kalau udah encer gitu, kayaknya itu udah waktunya diganti sih. Aduh, kita tunggu aja sampai dia benar-benar habis itu kita lanjut lagi. Oke, sekarang dia olinya udah hampir semua keluar. Sambil nunggu daripada nggak ngapa-ngapain ya, kita buka filter olinya. Jadi filter oli itu ini loh tempatnya. Nah, filter oli itu ini lingkaran ini. Jadi kita buka 3 baut ini. Nggak usah buka blok samping ini, kita buka 3 baut aja. Terus kita keluarkan filter oli yang lama, ganti dengan yang baru. Jadi untuk buka tutup filter oli ini kita butuh kunci ukuran 8 kayak gini. Jadi guys, ini wujud filter oli yang lama, dia udah hitam, udah kotor, udah kena oli ya, obviously. Kita bakal ganti dengan yang baru. Jadi ini sedikit perbandingannya filter oli yang sudah dipakai sama filter oli yang baru. Nah, yang udah dipakai ini saya sebelumnya kan pakai oli Kawasaki. Kalau ini mereknya apa tadi? Ada deh, pokoknya bukan Kawasaki mereknya. Dan buat KZ, jadi kayaknya emang sama sih, dari bentuknya sama, cuman detail-detail kecil seperti kayak bagian yang kena springnya itu agak beda. Yang ini lebih kayak ada lubangnya gitu di sini. Kalau yang ini dia kayak ketutup gitu. Kalau yang bagian lubangnya dia juga beda. Yang ini agak kayak langsung plong gitu. Sini ada kayak bagian dalamnya. Ya bedanya itu aja sih. Cuman sama dindingnya ini lebih tipis yang ori. Yang ini lebih tebel. Bagian kuningnya ini juga sama, dulu juga kayak gitu. Menurut saya kalau untuk build quality-nya sendiri, filter oli yang dari Kawasaki itu lebih bagus. Bagian besinya ini menurut saya lebih kuat aja, kalau dipegang itu kerasa gitu. Ini harganya 7.000 tadi, kalau yang ori Kawasaki itu 17.000. Jadi ada 10.000, tapi ya udahlah, tadi nggak ada yang ori, jadi ada yang ini, kita pakai yang ini aja dulu. Oke, jadi sekarang kita pasang filter oli yang baru ke sini. Tapi di sini masih ada oli-oli dikit sih, kita keluarin dulu oli-olinya.
Oke, jadi tadi olinya udah keluar semua, udah saya bersihin yang dalamnya ini. Sekarang kita pasang yang baru. Jadi ini yang baru, filter olinya kita masukin. Caranya gampang banget, kita tinggal masukin sampai kita kayak ada klik yang halus banget gitu. Oke. Jadi kayak gini posisinya kalau udah bener ya, dia masih kayak keluar dikit gitu. Sekarang kita pasang tutupnya. Jadi guys, di tutupnya ini ada arah ke atas. Nah, obviously itu ke atas arahnya gitu guys. Jadi kita pasang itu dulu. Nah, di sini kan ada kayak springnya. Kita harus neken springnya itu ke tengah sini. Dan juga jangan lupa di sini kan ada kayak semacam o-ringnya itu untuk biar olinya obviously nggak keluar gitu guys. Kayak sealnya gitulah intinya itu. Itu kalau sampai rusak atau apa, kalian harus ganti. Kalau nggak gitu olinya bakal bocor keluar dari sini. Saya bakal taruh kamera dulu, agak susah kalau gini. Oke, masang filter olinya sudah selesai, sudah saya tutup juga, tutupnya sudah saya pasang. Sekarang next itu ngisi olinya guys. Jadi sekarang kita tutup jalur keluar olinya, tutup olinya kita buka, kita isi oli yang baru. Let's go. Nah, ini dia kita tutup yang ini tadi. Soalnya dia udah keluar hampir semua. Sisa tetes-tetes gini nggak apa-apa, biarin aja. Kalau Mr. Green ini nggak bisa ditutup kencang-kencang ya. Semua kali sih kalau nggak salah kayak gitu. Soalnya Mr. Green ini dulu pernah pecah ininya apa namanya jalur keluar olinya. Jadi kita tutup itu asal ketutup gitu aja, nggak usah kencang-kencang. Jadi tadi jalur keluar udah ditutup. Sekarang kita buka ini, kita isi olinya. Ini kan di sini ada tulisannya nih. Nih ada tulisannya 1300 cc. Jadi otomatis kita isi 1,3 liter di sini. Karena kan kita juga habis ganti filter oli. Jadi kita isinya 1,3 bukan 1,2 gitu guys. Let's go. Ini olinya kita buka dulu ya guys. Jadi kalau kalian beli oli Shell, saya nggak tahu oli lainnya ya, saya taunya Shell aja. Itu pastiin botolnya ada kayak sealnya kayak gini, ada kayak apa ya namanya, verifikasi atau apa. Yang nandain dia itu kayak original. Jadi kalau misal kalian beli di bengkel atau apa di mana dan ininya udah robek atau udah kebuka botolnya sebelumnya, itu jangan mau guys, itu bisa-bisa oli palsu ya. Ini harganya sekitar 50 ribuan satu botol, tergantung kalian beli di mana. Kalau dapat yang tempat yang distributor besar biasanya sekitar 48.000. Tapi kalau di bengkel-bengkel agak kecil itu sekitar 55 sampai 60.000 guys. Kita langsung buka aja dulu. Masih kesil ya, kita buka silnya yang apa ini, aluminium foil ini, pakai tang yang nggak terlalu besar lubangnya, cek gitu kan, kecil nggak terlalu besar. Nah, untuk buka tutup olinya kita pakai tang juga kalau susah. Kalau gampang, kayaknya gampang sih punya saya. Kalau gampang sih pakai tangan aja nggak apa-apa. Saya sih pakai ini biar terarah aja masuknya, nggak kemana-mana gitu olinya. Kita taruh kameranya dulu, soalnya susah kalau pegang kamera sama ngisi. Kita udah isi satu botol, kurang 0,3 liter lagi. Halo semuanya, selamat siang. Sekarang ini sekitar jam 3, nggak ada jam ya. Dari keluar sekitar jam setengah 3 ngisi bensin, dan sekarang sekitar jam 3 kalau nggak salah. Jadi ini video lanjutan dari video ganti oli ya. Soalnya kemarin waktu bikin video ganti oli itu, long story short, hawanya panas banget. Saya udah keringetan nggak jelas, jadi udah moodnya udah nggak enak banget buat bikin video. Terus ada beberapa alat kemarin juga yang ketelesot, yang hilang entah kemana. Jadi aku harus keluar beli. Dan juga karena panasnya kemarin itu, mood saya jadi jelek banget buat bikin video, udah males banget. Dan akhirnya untuk bagian nambahin oli yang 0,3 liter itu saya nggak ngerekam, saya udah males banget. Udah yang penting apa, olinya masuk aja, selesai gitu intinya. Jadi kemarin itu takaran olinya itu yang di rumah hilang entah kemana. Jadi aku harus keluar beli ke 2 Alfamart, itu nggak ada semua. Akhirnya ke toko plastik gitu, dan di situ ada untungnya. Jadi aku langsung tambahin aja, nggak aku rekam, udah males banget waktu itu. Dan aku lanjutin videonya pakai motovlog ini aja ya. Kita sum up apa aja yang dilakuin kemarin. Jadi yang saya lakuin kemarin adalah ganti oli seperti biasa, karena ganti filter oli juga. Jadi saya masukin oli itu 1,3 liter. Kalau nggak ganti filter oli itu cuma 1,2 liter guys. Dan kerasa banget sih di mesin Mr. Green itu lebih halus kalau habis ganti oli, lebih enak aja. Di pikiran tuh jadi tenang gitu loh. Kalau habis ganti oli mau ngebut itu aman gitu pikirannya. Jadi 2 hari terakhir ini cuaca di Madiun itu balik lagi panas banget. Karena kemarin tuh sempet dingin beberapa hari, habis itu ini balik lagi panas banget. Kemarin tuh saya ganti olinya itu sekitar jam berapa, jam 1 kalau nggak salah. Soalnya sebelumnya kan saya keluar beli olinya sama beli filter olinya. Waduh, jadi silau banget lewat sini ya, soalnya kan ngarah ke arah matahari.
Anyways, jadi videonya kemarin saya stop gara-gara udah nggak mood banget. Sekarang kita bakal kayak testing motor aja sih. Kita bakal riding santai aja. Oh ya guys, jadi di waktu yang dekat saya bakal ada test ride suatu motor teman saya. Jadi itu motornya masih segenre sama Mr. Green kalau nggak salah ya. Masih kayak enduro dual sport itu intinya. Dan kita bakal test ride aja. Saya udah lama banget pengen nyoba motor ini, tapi baru teman saya ini yang ada motornya. Suka banget sih sama modelnya. Dia kayak gede gitu motornya. Untuk motornya apa? Nanti kalian lihat aja di videonya ya. Tunggu saja videonya. Rencananya sih test ride-nya itu hari ini gitu. Tapi berhubung salah satu teman saya yang bakal ikut nyurai nanti juga itu ternyata sakit, dia drop. Jadi kita putuskan untuk batalin aja. Dan mungkin sekitar minggu depan kita riding lagi. Dan akhirnya saya bisa test ride motornya. Saya bakal lewat Jalan Haji Agus Salim. Oke guys, mungkin ini jadi akhir dari video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Mungkin sedikit ilmu, mungkin sedikit keseruan. Aduh, suara saya agak serak-serak. Maaf. Ya udah gitu aja. Salam dari aku, salam dari Mr. Green. Bye bye.